Nah sekarang itu namanya e-bupot itu sudah sudah elektronik ya. Yang dulu secara manual, yang begitu capek harus mengambil formulir kantor pajak, kemudian mengetik, kemudian juga kalau salah juga kita harus mengganti lagi. Nah pemerintah dengan PMK tadi 231 itu untuk mempermudah itu sangat mudah. One, two, three, four. Halo kawan pajak semuanya, hadir lagi nih di episode Mama Podcast hari ini, Kamis tanggal 29 Mei bersama senior saya yang sudah tidak asing lagi, Om Yanto. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya Om? Ya, untuk hari ini ya baik-baik, semoga kita semua juga tetap baik selalu, baik kami yang terutama menjalankan podcast hari ini dan juga para pendengar. Tema kita apa hari ini Om Yanto? Untuk tema kali ini, artinya Mama Podcast yang ke-7 ini terkait dengan e-bupot instansi pemerintah. Nah, saya harap kawan-kawan bendahara instansi pemerintah daerah wajib mendengar dan mengikuti. Ya, mudah-mudahan kan ini sangat-sangat bermanfaat kan. Kenapa e-bupot itu penting bagi kawan pajak, khususnya pengikut channel Mama Podcast ini, bagi teman-teman bendahara ya. Ini tentang aplikasi atau mengapa e-bupot itu penting. Oke. Di sini pastinya kalau dilihat dari tugas bendahara, sebagaimana yang kita tahu kawan-kawan pajak, tugas bendahara itu selain membayarkan gaji, membelanjakan barang, membelanjakan jasa, ada ini memotong pajak Yanto. Baik, ini gimana jadi baik, terima kasih Mas Daya mengenalkan dulu sebelum kita melanjutkan bincang-bincang sore ini. Saya sebagai fungsional penyuluh pajak atau pelayan pajak Maumere, saya Yohanes Christopher Sianto, mungkin sudah tidak asing lagi, terlebih bendahara pemerintah itu sering kita ketemu dan kita asistensi di sana. Nah, intinya tugas dari bendahara itu terkait dengan pengelolaan APBN APBD menyangkut dengan pajak. Ya, itu paling pertama itu menghitung ya. Setelah menghitung, kemudian menyetor atau membayar, ya. Dan itu juga ada timeline waktunya. Kemudian setelah menghitung, kemudian menyetor atau membayar, paling terakhir itu melapor. Nah ini juga penting sebenarnya. Cuma selama ini ya kawan-kawan pajak, kawan-kawan bendahara pemerintah ini belum begitu melanjuti atau belum familiar. Ya mungkin kena itu juga. Yes, atau mungkin hal baru mungkin Yanto ya. Ya sebenarnya tidak. Untuk e-bupot itu memang hal baru, tetapi tugas dari bendahara itu sudah dari sekian lama ada aturan ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 2231 PMK 03 2019 itu sudah dijabarkan bahwa PMK 231 ya PMK 231 itu sudah dijabarkan bahwa yang dulu namanya manual ya, pelaporannya. Ya. Sekarang untuk mempermudah bendahara ya itu munculnya e-bupot itu ya. Gitu. Oke kawan pajak, seperti yang kita tahu khususnya untuk teman-teman pihak bendahara instansi pemerintah, bahwa kalau kita mengacu ke PMK 231 terkait dengan tata cara pendaftaran, penghapusan, pengukuhan maupun pemotongan ataupun pelaporan SPT bagi instansi pemerintah, ada kewajiban pembuatan e-bupot itu atau pembuatan dipotong itu. Sedangkan sekarang di era transformasi digital ini kan pastinya DJP sudah menyelesaikan keadaan itu dengan adanya aplikasi atau web namanya e-bupot instansi pemerintah. Terkait dengan e-bupot instansi pemerintah ini pastinya banyak sekali manfaat kan yang akan didapatkan oleh kawan pajak, khususnya kawan pajak yang berkecimpung di bidang bendahara pemerintah atau instansi pemerintah itu sendiri. Mungkin di sini sedikit Om bisa dijelaskan mungkin langkah-langkah mungkin misalnya kalau saya ini seorang bendahara pemerintah kawan pajak ya, apa yang harus dipersiapkan? Artinya begini Mas Dayan,
kawan-kawan pajak bendahara pemerintah. Yang paling pertama yaitu bendahara harus mengajukan mempunyai EVIN. ya. Itu paling pertama ya. Nah, pengajuan EVIN itu ke mana? Langsung ke kantor pajak yang terdaftar. KPP terdaftar ya. Setelah itu mempunyai sertifikat elektronik, itu wajib. Setelah itu nanti setelah punya EVIN, sertifikat elektronik, tinggal bendahara atau kawan pajak itu login pada laman DJP online, ya. Itu yang paling pertama harus tahu, ya. Baru kita melanjutkan cara-caranya untuk penginputan nanti seperti itu. Jadi ada 3. Yang paling pertama mempunyai EVIN, permohonan EVIN. Yang kedua mempunyai sertifikat elektronik. Yang ketiga langkah yang untuk mulai itu dari kita buka di laman DJP online. Itu akses ke aplikasi atau BP Bupotnya itu kawan pajak atau pemirsa sekalian Mama Podcast di edisi 7 ini, episode 7 ini mungkin sedikit saya bisa mereviewkan lagi kawan pajak khususnya teman-teman yang bendahara instansi pemerintah dalam hal mau mengajukan atau mau mengaplikasikan atau mau menjalankan atau mau membuat bukti potong itu harus sudah punya EVIN ya. Kemudian pengajuan sertifikat elektronik, kemudian dalam hal ini aksesnya ke login halaman DJP online itu ya, seperti itu ya. Kalau terkait dengan tema-tema seperti itu biasanya ini kan sistem yang terintegrasi kan Pak ya. Berarti nanti kemudahan yang akan didapat pasti semacam pelaporan yang real time ya, pemotongan yang real time ya, data yang terintegrasi, kemudian pastinya aman, pastinya pastinya aman. Ini untuk bendahara dalam hal mau melaporkan terkait dengan kewajiban pajak ataupun kewajiban penganggaran suatu pembelanjaan, mungkin dasar dari evaluasi monitoringnya bisa diambil dari situ ya. Seperti itu kawan pajak terkait dengan cara mengakses untuk pertama kali dibutuhkan EVIN, dibutuhkan sertifikat elektronik dan aksesnya ke laman DJP online. Terkait dengan itu mungkin ada sedikit cerita mungkin Om Yanto atau pengalamannya Tony. Artinya begini ya, mungkin Mas Daya. Intinya ada perbedaan tugas bendahara yang dulu dan sekarang. Di bagian pelaporan ya, Udah bagian pelaporan. Kalau menghitung memotong itu ya dari dulu sama sampai sekarang. Sifatnya manual dulu. Nah sekarang itu namanya e-Bupot itu sudah sudah elektronik ya. Yang dulu secara manual, yang begitu capek harus mengambil formulir kantor pajak, kemudian mengetik, kemudian juga kalau salah juga kita harus mengganti lagi. Nah pemerintah dengan PMK tadi 231 itu untuk mempermudah itu sangat mudah. Kalau berarti sifatnya perbulet gitu ya? Iya seperti itu. Nah, jadi efisiensi kemudahan itu administrasi itu gampang kalau memang bendahara itu sudah familiar dengan e-Bupot ya. Nah, artinya kalau memang efisiensi itu otomatis validasinya tidak muncul kesalahan lagi ya. Baik penginputan NPWP, tarif mungkin kemudian objek pajak ya, semuanya tidak lagi salah. Nah selama ini kan masih banyak kesalahan. Untuk kesalahan sekarang masih istilahnya pemindah bukuan. Bisa di alternatif langsung wilayah dilakukan pemindah bukuan dan di halaman DJP online juga pas waktu kalau kita melakukan konsultasi di helpdesk kita arahkan juga kan Yanto untuk wajib pajak khususnya bendahara pemerintah ataupun wajib pajak pemotor untuk memanfaatkan layanan-layanan yang ada di DJP online ini. Salah satunya pemirsa atau kawan pajak yaitu layanan elektronik PBK. Sekiranya mungkin di antara teman-teman bendahara instansi pemerintah yang mungkin terlanjur nih salah setor ataupun dan sebagainya bisa memanfaatkan atau mengakses layanan e-Bupot itu, layanan IPBK yang fitur itu bisa dimanfaatkan di laman DJP online. Kita kembali ke penggunaan dari e-Bupot ini ya. Tadi dari efisiensi, kemudian dari segi keamanan. Kita lanjut itu sangat hemat. Hemat waktu,
efisiensi waktu maksudnya di dengan sini. kata hemat ini dengan ilmu pot bahwa nanti penggunaan kertas dan tidak butuh kertas banyak, jadi pembelanjaan ATK itu bisa berkurang. Ya, bisa berkurang, bisa begitu dengan anggaran lain. Kalau memang kertas sudah tidak digunakan lagi. Kemudian efisiensi waktu. Waktu itu sangat singkat. Nggak perlu antrian-antrian lagi ya? Perlu ke kantor pajak. Nggak perlu ke kantor pajak, yaitu kita penghematan dengan transportasi dan lain sebagainya dari kertas. Nah, kita bisa ajukan dari kantor atau dari rumah. Jadi itu penghematan waktu. Ya, seperti itu. Jadi sangat mudah, kemudian sangat menguntungkan bagi pengguna kalau sudah familiar tentang banyak manfaatnya yang kita banyak manfaat sekali ya. Untuk memperlancar administrasi, khususnya di administrasi terkait dengan kewajiban pajak, khusus untuk teman-teman yang berkecimpung di bendahara instansi pemerintah seperti itu kawan pajak. Jadi itu secara garis besar cara penggunaan ini e-book. Tetapi kembali di tempat ini dengan atas mewakili kawan-kawan bendahara, kawan pajak, mungkin Mas Dayat bisa menceritakan cara penggunaan dari awal secara garis besar tadi kita gambaran ya, secara gambaran umum sampai dengan finishnya pelaporan. Oke, silakan Mas. Oke. Baik kawan pajak semuanya, terkait dengan tata cara penggunaan atau akses dari e-book ini, pastinya setelah kawan pajak sudah menerima e-fin, sertifikat elektronik, bisa langsung diakses di laman DJP online. Apabila setelah diakses nanti belum diaktifkan fiturnya, bisa diaktifkan dulu fitur-fitur layanan situ, fitur e-book-nya ataupun IPBK-nya. Kemudian setelah diaktifkan fitur, kita bisa mengakses layanan tersebut di fitur lapor. Ya, di fitur lapor itu ada pelaporan dan pra-pelaporan. Khusus yang untuk fitur e-book itu ada di pra-pelaporan. Bagi teman-teman kawan pajak bendahara instansi pemerintah bisa langsung akses ke situ. Kemudian di pengaturannya, karena ya pengaturannya tadi karena tadi dibutuhkan sertifikat elektronik dan e-fin yang dimana proses pengajuan itu mengharuskan ada fotokopi KTP NPWP bendahara dan KPA-nya atau koordinasinya. Di situ bisa ditambahkan penandatangannya direkam. Kemudian setelah itu direkam nanti bisa kita memanfaatkan nih layanan e-book ini misalnya pergunaannya untuk apa. Mungkin dalam bulan yang sama ada kebutuhan terkait dengan realisasi belanja pegawai seperti itu Pak Yanto atau kawan pajak. Ya, PPh Pasal 21 kita siapkan data pendukungnya. Di sini ada yang perlu kita garis bawahi kawan pajak sehubungan dengan penerima penghasilan. Penerima penghasilan di sini wajib harus sudah punya PWP. Itu penting ya. Karena nanti akan divalidasi, dicek. Kalaupun tidak punya NPWP, ya NIK-nya, nomor induk kependudukannya itu yang dipakai sebagai dasar acuan subjek pajaknya atau penerima penghasilannya kawan pajak. Apabila itu sudah direkam, misalnya objek pajak yang mau dibuatkan dipotong adalah PP Pasal 21, tinggal kita masuk ke fitur SPT 21. Setelah rekam, kemudian di objeknya tarifnya berapa, kita buat penandatanganan untuk satu e-book itu. Dengan contoh satu e-book itu nanti apabila sudah direkam, sudah dilakukan perekaman, nanti ada tahapan kedua namanya atau kawan pajak semuanya, yaitu posting. Posting itu bisa kita ibaratkan atau sederhanakan jembatan antara data pelaporan dengan data yang akan masuk ke SPT masanya nanti kawan pajak semuanya. Artinya begini Mas Dayat, kita jeda untuk langkah berikutnya. Nah terkait dengan PP Pasal 21 ini kan, tadi Mas Dayat menyatakan bahwa menceritakan menyampaikan untuk kesiapan dokumen itu penting. Ya, kesiapan karena di Pasal 21 ini ada penghasilan tetap yang diterima oleh pegawai, ada penghasilan tambahan. Nah, penghasilan tambahan ini pasti ada yang penerimanya itu ya tidak mempunyai NPWP atau orang tua. Ya. Nah, makanya harus melampirkan NIK. Nah, itu penting ya. Nomor induk kependudukan. Ya, bisa lanjut. Sekiranya itu keadaannya seperti itu Om, pastinya nanti bendahara instansi pemerintah itu akan menyelesaikan datanya. Ada data yang sudah punya NPWP, ada yang NIK.
nanti setelah diposting atas satu masa pajak tertentu, nanti ada kewajiban perekaman NTPN namanya. Oh, kan iya. Setelah membayar. Ya, membayar. Setelah menghitung berapa besarnya pajak kurang bayarnya, kemudian ada perekaman NTPN ataupun perekaman sejenis NTPN, bisa surat keputusan PPK dari sejenisnya itu. Setelah itu direkam, nanti ada penyusunan atau semacam adjustment lah, yang untuk kita mencari apakah selisih atau tidak di ringkasan pembayaran, untuk nanti ke tahapan penyiapan SPT. Misal pun masih selisih antara yang data yang dilaporkan dengan data yang dibayarkan, nanti kita posting ulang supaya nanti selisihnya nihil. Tapi itu kalau memang e-billing-nya dibuat di luar. Ya. Tapi kalau secara sistem e-bupet kan tidak ada. Tidak, ya. Tinggal kita makan NTPN saja. Nah, itu kemudahannya. Tapi alangkah baiknya kalau saran kami coba posting ulang lagi. Kita tidak bisa menjamin kelancaran akses data, jaringan dan sebagainya. Makanya ada di menu e-bupet itu ada menu fitur terbarui atau refreshing. Gitu ya. Setelah itu lengkap, kita melakukan penyiapan SPT seperti biasa. Penyiapan SPT itu penandatanganan dan lain sebagainya, lampiran-lampirannya, kemudian SPT siap kirim. Disinilah pentingnya sertifikat elektronik. Kegunaan sertifikat elektronik itu bisa disederhanakan semacam tanda tangan elektronik, seperti itu ya. Karena itu nanti akan dipakai pada perangkat atau device yang sudah tertanam sertifikat elektronik. Sudah tinggal klik kirim, tanda terimanya muncul di dashboard, langsung selesai. Untuk satu jenis pajak di masa tertentu, salah satu masa pajak. Oh begitu. Jadi sangat mudah dan sangat efisien. Berarti seluruh kesalahan tidak mungkin terjadi karena dia minimalisir. Artinya karena di dalamnya itu sarananya setelah diinput muncul pajak, nanti e-billingnya juga billing di situ. Tidak lagi kita buat seperti itu. Jadi itulah satu paket satu tahapan mengurutnya dari pembuatan e-bupet, billing, bayar, kemudian perekaman itu, dan kemudian kelengkapan SPT sudah setelah posting ya. Jadi mungkin sedikit saya bertanya ke Mas Dayat ya. Kira-kira waktunya nih, efisiensi waktu itu dari perekaman sampai pelapor itu bisa berapa menit itu? Kalau itu relatif mungkin ya, tergantung dari banyaknya, selain itu datanya, karena kita tidak bisa menyamakan antara masing-masing SKPD dengan SKPD yang lain. Ada SKPD yang penerima penghasilannya mungkin di atas 100 jumlah pegawainya, mungkin ada juga yang sedikit. Itu sangat berpengaruh karena pada saat bersamaan untuk mengupload istilahnya atau merekam, ada cara lain sebenarnya dari perekaman yang sifatnya manual, ada perekaman yang istilahnya import data. Berarti itu kan lebih mudah kan? Lebih mudah lagi. Lebih mudah. Jadi sekian banyak jumlah pegawai, kemudian dibuat satu data, tinggal import gitu. Pada saat itulah dilakukan semacam sinkronisasi. Bahwa NPWP atau NIK tersebut sudah valid atau tidak. Pengaruh juga di sana. Pengaruh sangat amat berpengaruh nanti. Banyak teman-teman dari pihak bendahara pemerintah melakukan konsultasi terkait hal itu, karena mau nggak mau harus dicek lagi bendaharanya bahwa NPWP yang bersangkutan itu benar atau tidak, valid atau tidak. Itu sangat salah satu yang mempengaruhi cepat atau lambatnya dalam proses pembuatan e-bupet sampai dengan tahapan pelaporan SPT masanya. Begitu ya. Jadi sore ini kita menggambarkan secara garis besar. Nah, lebih detail lagi, apabila kawan pajak mungkin bagi bendahara pemerintah itu bisa ke kantor pajak bisa menjumpai fungsional penyuluh, beli catut, Mas Daya dan juga saya sendiri. Benar kawan pajak. Sekiranya dalam pelaksanaannya nanti sedikit ada trouble atau apa, mungkin bisa langsung dikonsultasikan ke bagian helpdesk kami di KPP Pratama Momere dari jam 8 sampai jam 4 sore hari kerja. Seperti itu bisa terkait dengan dalam hal ini. Insya Allah kami akan membantu melihat
ya semacam kita kalau ke puskesmas lah, diagnosa tiap pasien itu berbeda-beda. Ada yang mungkin sakitnya ringan, ada yang mungkin sakitnya berat atau gimana. Sama juga teman-teman SKPD dalam hal ini mungkin awal-awal yang mau melakukan pembuatan atau belum terlalu familiar bisa langsung sekaligus belajar lah istilahnya seperti itu. Baik, Mas Dayan, mungkin episode 7 ini kita sampai di sini. Siap. Terkait dengan e-Bupot. Mungkin untuk terakhirnya mungkin Mas Dayan bisa menyampaikan bagaimana terkait dengan e-Bupot untuk kawan pajak sudah memahami atau belum. Terima kasih Om Yanto, kawan pajak semuanya. Saya senang sekali podcast episode 7 ini terkait dengan khususnya e-Bupot karena ini sangat amat membantu khususnya kita di wilayah KPP Pratama Maumere yang dimana mungkin lebih besar terkait dengan instansi berkecimpung dengan instansi benar pemerintah yang dalam hal ini bagi kawan pajak khususnya benar pemerintah terkait dengan terdapat kendala dan lain sebagainya bisa langsung datang ke KPP Pratama Maumere atau KP.KP Larantuka dan pos pelayanan pajak di Lembata untuk bisa kita konsultasi bersama-sama. Akhir kata mungkin next kita akan tentukan tema yang lain lagi untuk episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, terutama saya dan Nyanto. Terima kasih atas kawan pajak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menyimak podcast ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Mama Podcast selanjutnya. Ya. Mudah-mudahan tetap ada informasi yang lebih penting dan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.